Bagi masyarakat Jawa, tentunya tokoh penting dalam penyebaran agama Islam seperti Wali Songo bukanlah hal asing. Sama seperti namanya, Wali Songo terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu dari Wali Songo adalah Sunan Ampel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi Sunan Ampel. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah beliau. Mari kita saksikan video selengkapnya. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam, khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Salah satu strategi beliau dalam menyebarkan agama Islam yaitu Mohlimo, hal yang menjadi ciri ajaran dari Sunan Ampel. Apa itu Mohlimo yang kerap diajarkan oleh Sunan Ampel? Jika Anda belum tahu, penjelasannya ada di dalam video ini. Selain itu, dalam video ini juga akan menjelaskan biografi Sunan Ampel dan beberapa karomah dari beliau. Sunan Ampel atau Raden Ahmad adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa, serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel ada di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel pada masa kecil lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Untuk penggunaan nama Ampel sendiri, lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi, bersama dengan sang adik, yaitu Sayyid Ali Murtado. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Campa bernama Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendewah nomor 1 di wilayah tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel. Sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Lalu nama Ampel atau Ampel Denta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel, yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Perlu diketahui juga jika para sejarawan sulit untuk menentukan di mana wilayah Campa. Hal ini dikarenakan belum adanya pernyataan tertulis yang menjelaskan wilayah Campa berada di Malaka atau Kerajaan Jawa. Namun ada juga yang yakin jika Campa adalah kata lain dari Jaumpa dalam bahasa Aceh. Oleh karena itu, Campa berada di wilayah Kerajaan Aceh. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik, yang juga masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermadhab Syafi'i. Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Dwarawati Murdiningrum, yang juga merupakan ibu dari Raden Fatah, serta istri dari Prabu Brawijaya V, seorang raja Majapahit. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Ketika bersama dengan istri pertamanya, Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki 2 orang anak, yaitu Dwi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Fatah. Raden Fatah adalah sultan pertama dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya adalah Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri.
Sedangkan ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Magdum, Ibrahim, Raden Maulana Magdum, Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim yang kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, salah satunya adalah Dewi Chandrawati. Dilihat dari silsilahnya, Dewi Chandrawati sendiri merupakan seorang putri dari Adipati di wilayah Tuban saat itu. Ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memiliki beberapa putra dan putri. Salah satunya yang juga menjadi penerus dari Sunan Ampel adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel juga turut andil dalam proses lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Sunan Ampel juga menunjuk seorang murid dari beliau, yaitu Raden Fatah, sebagai Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Perlu diketahui jika Raden Fatah sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya V, seorang raja dari Majapahit. Sebuah wilayah bernama Ampel Denta dengan kondisi berawa-rawa merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel. Ketika berada di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Pada awalnya Sunan Ampel mengajak masyarakat di wilayah tersebut, berlanjut hingga abad ke-15. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel berhasil menjadi pusat pendidikan yang begitu memberikan pengaruh pada wilayah Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Di antara semua santrinya ada beberapa santri yang mungkin banyak kita kenal saat ini adalah Sunan Giri dan Raden Fatah, di mana para santri tersebut ditugaskan untuk melakukan dakwah ke berbagai macam pelosok wilayah Jawa dan Madura. Meski Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, akan tetapi kepada para santrinya beliau memberikan pembelajaran yang begitu sederhana, khususnya pada penamaan akidah serta ibadah. Sunan Ampel juga yang mengenalkan metode Muhlimo, di mana Muhlimo sendiri merujuk pada muhmain, muhngombe, muhmaling, muhmadat, muhmadon. Sedangkan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Meskipun Raja Majapahit pada saat itu menolak untuk memeluk agama Islam, namun Sunan Ampel mendapatkan kebebasan dalam memberikan pembelajaran tentang agama Islam bagi masyarakat Majapahit, asalkan tidak memberikan pakaian apapun. Ketika berada di Majapahit, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Sejak saat itu, gelar Pangeran dan Raden melekat pada nama depan dari Sunan Ampel. Bahkan Sunan Ampel juga diperlakukan layaknya keluarga kerajaan Majapahit, serta semakin disegani oleh setiap orang yang ada di wilayah tersebut. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel, mulai dari Trowulan melewati desa Krian, Wonokromo, hingga berlanjut ke desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan yang dilakukannya, ia tak lupa untuk berdakwah. Bahkan Sunan Ampel juga membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk sekitar. Agar bisa mendapatkan kipas tersebut, masyarakat hanya perlu mengucapkan syahadat. Dan sejak itu hingga berjalannya waktu, pengikut dari Sunan Ampel mulai bertambah banyak. Sebelum beliau tiba di wilayah Ampel, Sunan Ampel juga membangun langgar atau musola sederhana di wilayah Kembang Kuning. Wilayah Kembang Kuning hanya berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel. Langgar tersebut selanjutnya berkembang menjadi besar, megah, hingga mampu bertahan sampai saat ini. Untuk saat ini, langgar tersebut memiliki nama Masjid Rahmat. Ketika Sunan Ampel berada di wilayah Ampel, langkah pertama yang dilakukan oleh beliau adalah dengan melakukan pembangunan masjid sebagai pusat ibadah serta berdakwah. Selanjutnya beliau juga membangun pesantren dengan mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik. Sedangkan untuk format pesantren tersebut adalah dengan menggunakan konsep biara yang sudah banyak dikenal masyarakat Jawa saat itu. Metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Ampel terbilang cukup singkat dan cepat. Hal ini karena Sunan Ampel menggunakan metode dakwah Muhlimo yang memiliki arti tidak melakukan 5 hal tercela. Filsafat metode Muhlimo milik Sunan Ampel adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, muhmain yang memiliki arti tidak ingin berjudi. Yang nomor 2, muhngombe yang memiliki arti tidak mau mabuk. Yang nomor 3, muhmaling yang memiliki arti tidak mau mencuri. Yang nomor 4, muhmadon yang memiliki arti tidak mau melakukan zina. Yang nomor 5, muhmadat yang memiliki arti tidak mau menghisap candu.
Dan selama perjalanan hidup serta dalam proses penyebaran agama Islam, Sunan Ampel dikenal sebagai pribadi yang sangat begitu peka terhadap adaptasi dengan lingkungan setempat. Cara yang beliau terapkan adalah dengan menerima siapapun, baik itu dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa yang ingin melakukan pembelajaran kepada beliau pada sebuah pesantren. Dalam kehidupan pesantren, walaupun Sunan Ampel menganut madhab Hanafiyah, akan tetapi Sunan Ampel juga begitu toleran terhadap madhab lainnya. Dengan memiliki rasa toleransi yang begitu tinggi, menjadikan para muridnya berhasil mendapatkan cara pandang serta banyak pengikut. Dan dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Sunan Ampel juga memberikan peninggalan bersejarah. Adanya peninggalan tersebut juga menjadikan bukti adanya jejak penyebaran Islam di Nusantara. Apa saja peninggalan sejarah dari Sunan Ampel? Salah satunya adalah Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan sosok yang turut serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Tentunya peninggalan dari Sunan Ampel yang pertama adalah seperti rumah ibadah, yaitu masjid. Masjid Sunan Ampel menjadi bukti adanya sejarah dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau. Masjid Sunan Ampel saat ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut juga menjadikan Masjid Sunan Ampel banyak dikenal oleh hampir setiap umat muslim di Nusantara. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Sunan Ampel juga kerap dikunjungi masyarakat sebagai wisata rohani. Banyak umat muslim yang berkunjung ke masjid tersebut untuk beribadah serta dilanjutkan melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka mengirim doa untuk Sunan Ampel serta secara langsung melakukan pembelajaran akan sejarah keislaman yang disebabkan oleh Sunan Ampel melalui wisata rohani tersebut. Sedangkan untuk ciri khas yang dimiliki oleh bangunan Masjid Sunan Ampel adalah seperti adanya arsitektur yang diadopsi gaya Jawa dan gaya Arab. Selain itu ada juga sentuhan Hindu-Buddha yang bisa dilihat dari arsitektur warna keemasannya. Dan peninggalan yang kedua adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning. Bukan hanya Masjid Sunan Ampel saja, namun masih ada beberapa tempat ibadah lainnya yang merupakan peninggalan sejarah dari Sunan Ampel. Salah satunya adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning. Keberadaan dari masjid ini juga menjadi bukti dari dakwah dan juga penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau. Berbeda dari lokasi masjid pada umumnya, pasalnya lokasi dari Masjid Rahmat berada di tengah hutan. Sunan Ampel pada masa itu harus melakukan pembukaan lahan hutan agar dapat membangun masjid tersebut. Pada awalnya keberadaan Masjid Rahmat sama seperti majelis sederhana atau tempat menimba ilmu. Namun Sunan Ampel juga membangunnya menjadi lebih baik agar bisa lebih layak untuk digunakan. Dan peninggalan dari Sunan Ampel yang ketiga ialah Masjid Jami' Peneleh. Masjid peninggalan dari Sunan Ampel yang berikutnya adalah Masjid Jami' Peneleh Surabaya. Diyakini jika keberadaan Masjid Jami' Peneleh merupakan yang berdiri pertama kali di wilayah Surabaya. Akan tetapi dibandingkan dengan dua masjid sebelumnya, keberadaan dari Masjid Jami' Peneleh kurang populer. Diperkirakan keberadaan dari masjid ini awal dibangun adalah pada waktu sekitar abad ke-15. Dan peninggalan beliau yang keempat adalah Kampung Arab. Peninggalan Sunan Ampel yang selanjutnya adalah Kampung Arab. Keberadaan dari Kampung Arab adalah bukti akan adanya jejak dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Kampung Arab lahir karena pada wilayah tersebut banyak penduduk setempat yang merupakan keturunan Arab. Sama dengan namanya, suasana Timur Tengah sangat ditawarkan oleh Kampung Arab dan sangat kental sekali. Banyak sentuhan bahasa Arab yang mudah ditemukan pada sudut kampung maupun nama-nama toko setempat. Kampung Arab berada di sekitar Masjid Ampel. Jika Anda berkunjung ke Kampung Arab, selain bisa mempelajari sejarah, Anda juga masih bisa berbelanja oleh-oleh khas daerah tersebut. Dan banyak barang yang bisa dibeli dan cocok banget dijadikan sebagai oleh-oleh. Tentunya barang-barang tersebut memiliki corak khas Arab. Untuk mendapatkan barang tersebut tidak perlu datang ke wilayah Arab langsung, karena Kampung Arab Surabaya sudah menyediakan oleh-oleh dengan ciri khas negara tersebut. Dan yang nomor 5, Makam Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai sosok alim, pintar, bijaksana, serta bersahaja. Dimakamkan di wilayah Ampel Denta. Anda bisa berkunjung ke makam tersebut untuk berziarah sekaligus mempelajari jejak sejarah. Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan dakwah dan tinggal di tanah dengan ukuran luas 12 hektar milik Raja Majapahit hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1481. Beliau kemudian dimakamkan di area Masjid Ampel. Semasa hidupnya Sunan Ampel mempunyai banyak sekali karomah, dan di antara karomah Sunan Ampel ialah bisa menghidupkan orang mati hingga 9 kali. Karomah Sunan Ampel ini sangat melegenda hingga saat ini karena ada bukti nyata dari karomah tersebut,
yaitu berupa 9 makam Mbah Soleh sebanyak 9 berjajar di samping Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur. Dan 9 makam tersebut membuktikan bahwa Mbah Soleh pernah hidup dan mati hingga 9 kali. Dikisahkan Mbah Soleh adalah marbot di Masjid Ampel yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Sunan Ampel sangat suka melihat suasana masjid selalu rapi dan bersih karena Mbah Soleh sangat rajin membersihkannya. Suatu ketika Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga santri lain harus menggantikannya menjadi marbot masjid. Namun masjid tersebut tetap terlihat kotor karena tidak ada yang bisa membersihkan masjid seperti yang dilakukan oleh Mbah Soleh. Melihat kondisi masjid yang tampak selalu kotor, teringatlah Sunan Ampel dengan Mbah Soleh yang sudah meninggal. Tiba-tiba Sunan Ampel berkata, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini kembali bersih. Allahu Akbar. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dan sudah berada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun menjadi bersih. Orang-orang terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dimakamkan di samping makamnya yang dulu. Dan masjid menjadi kotor lagi. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini kembali bersih. Allahu Akbar. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi. Hal ini terulang beberapa kali hingga makam Mbah Soleh berjejer ada 8 di samping masjid. Namun ketika makam Mbah Soleh berjumlah 8, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan disusul beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga makam Mbah Soleh total ada 9. Makam yang terakhir berada di ujung sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur. Itulah kisah karomah Sunan Ampel yang menghidupkan orang mati hingga 9 kali. Wallahu a'lam. Karomah Sunan Ampel yang kedua ialah beliau bisa berjalan di atas air. Dikisahkan pada suatu hari saat melakukan perjalanan dakwah, Sunan Ampel mendapati sungai yang begitu besar. Di pinggir sungai beliau melihat seorang lelaki parubaya yang sedang berlari berusaha menyeberangi sungai tersebut. Lelaki itu berlari ke tengah sungai, lalu terjebur dan berenang kembali ke pinggir. Kemudian lelaki itu berlari lagi dan sampai di tengah terjebur lagi, dan dia berenang kembali ke pinggir sungai. Dan hal tersebut dilakukan terus-menerus oleh lelaki parubaya itu. Melihat kejadian tersebut, Sunan Ampel heran dan mendatangi lelaki tersebut lalu bertanya, "Maaf, apa maksud dan tujuan Kisanak berlari ke tengah sungai lalu terjatuh dan kembali ke tepi dan mengulanginya lagi?" "Kisanak siapa?" "Saya melakukan ini karena saya ingin merapalkan ilmu meringankan tubuh saya, sehingga saya bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini," jawab si lelaki itu. "Saya hanya seorang pengembara yang kebetulan lewat sini." "Sudah berapa lama Kisanak melakukan ini?" tanya Sunan Ampel kembali. "Sudah 12 tahun melakukannya." "Kisanak sudah melakukan 12 tahun dan belum berhasil. Itu bukan waktu yang singkat. Lalu kenapa Kisanak masih mencoba lagi hal yang tidak mungkin ini?" tanya Sunan Ampel penasaran. "Itu bukan urusanmu Pak Tua. Dulu saya sama sekali tidak bisa berjalan di atas air. Tapi setelah 12 tahun berlatih, buktinya sekarang bisa menyeberangi separuhnya. Jadi siapa bilang latihan saya tidak berguna?" jawab sang petapa itu. "Kalau begitu, berarti Kisanak masih memerlukan 12 tahun lagi untuk sampai ke seberang sungai sana. Sudahlah, jangan mencampuri urusan saya. Pergi sana kau orang tua dan jangan pernah mengganggu urusan saya lagi. Urus saja urusan Kisanak sendiri. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya," bentak sang petapa. Tak lama kemudian, sang petapa terkejut melihat Sunan Ampel nampak berjalan menyeberangi sungai atau berjalan di atas air, dan lelaki tersebut mengejarnya. Sesampainya di pinggir sungai, si petapa bersujud dan meminta maaf pada Kanjeng Sunan. Lalu, si petapa mengakui kesalahannya sudah menyia-nyiakan waktunya selama 12 tahun untuk berlatih berjalan di atas air tersebut. Itulah kisah karomah Sunan Ampel yang bisa berjalan di atas air. Wallahu a'lam. Dan karomah Sunan Ampel yang lain adalah merubah batu menjadi ayam jago. Dikisahkan Sunan Ampel merubah batu menjadi ayam jago sebab di desa itu kebiasaan masyarakatnya yang suka berjudi dan melakukan sabung ayam.
Untuk menyebarkan ajaran Islam di desa itu, Sunan Ampel berusaha mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Setelah mengubah batu menjadi ayam jago, kemudian Sunan Ampel menuju gelanggang sabung ayam. Beliau menantang ayam salah seorang warga. Namun karena sabung ayam merupakan judi, Sunan Ampel tidak mau bertaruh. Ayam jago Sunan Ampel berhasil mengalahkan seluruh ayam di arena sabung ayam di desa itu. Masyarakat pun bertanya bagaimana bisa ayam Sunan Ampel mampu mengalahkan ayam jago yang sebelumnya tidak terkalahkan, dengan menyampaikan bila dirinya sering melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga ayam jagonya menjadi begitu kuat. Sejak saat itulah masyarakat mulai mengenal Sunan Ampel dan menerima ajaran yang diajarkannya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan. Namun filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Itulah karomah Sunan Ampel yang bisa merubah batu menjadi ayam jago. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya. Amin. Berikut ini adalah karomah dari salah satu murid Sunan Ampel, yaitu Mbah Bolong atau Basar Haji. Kisah ini bermula ketika Sunan Ampel ingin membangun masjid sebagai syiar Islam. Masjid yang dikenal sekarang dengan nama Masjid Sunan Ampel Denta yang terletak di Surabaya Utara merupakan masjid tertua di Indonesia. Mbah Bolong merupakan salah satu murid Sunan Ampel yang mempunyai jasa sangat besar dalam pembangunan Masjid Ampel. Dikenal dengan sebutan Mbah Bolong karena jasa beliau dalam menentukan arah kiblat Masjid Sunan Ampel. Nama lain Mbah Bolong yaitu Lembu Peteng. Mbah Bolong sendiri merupakan tetua dari Kerajaan Sampang. Salah satu keramat yang dimiliki oleh Mbah Bolong adalah ketika beliau ditunjuk oleh Sunan Ampel dalam menentukan arah kiblat. Namun pada saat itu terjadi polemik arah kiblat di kalangan para santri Sunan Ampel. Setelah masjid di halaman pesantren berdiri, banyak santri yang menanyakan tentang arah kiblat. Agar tidak terjadi pertentangan, Sunan Ampel melerai mereka dan meminta salah satu muridnya yakni Mbah Bolong untuk menentukan arah kiblat. Karena gurunya yang menyuruh, Mbah Bolong akhirnya berinisiatif untuk melubangi salah satu tembok di Masjid Ampel yang diyakini sebagai arah kiblat. Setelah Mbah Bolong melubangi tembok masjid tersebut, Mbah Bolong pun meminta agar seluruh santri melihatnya sehingga tidak ada lagi perselisihan. Akhirnya semua santri berbondong-bondong untuk melihat apa yang ada di lubang tersebut. Semua santri yang melihat ke dalam lubang itu kaget. Bahkan sebagian dari mereka loncat saking kagetnya. Mereka semua melihat Ka'bah yang berada di Mekah lengkap dengan suasana orang yang sedang beribadah di sana. Melalui lubang yang dibuat Mbah Bolong, akhirnya telah ditentukan arah kiblat dan tidak ada lagi perdebatan mengenai arah kiblat di kalangan santri. Dari karomah itulah Lembu Peteng atau Son Haji diberi nama Mbah Bolong. Maka Mbah Bolong letaknya berada di belakang Masjid Ampel, tidak jauh dari makam Sunan Ampel. Itulah kisah karomah dari Mbah Bolong. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Mbah Bolong tersebut. Amin. Dan berikut ini adalah cerita Sunan Giri Nyantri kagetkan Sunan Ampel karena wajahnya yang bercahaya. Dikisahkan Sunan Giri Muda berguru ke Sunan Ampel saat ibu angkatnya Nyai Gede Pinatih mengantarkannya belajar agama ke Ampel. Di sanalah Sunan Giri Muda yang masih bernama Joko Samudra bertemu Sunan Ampel di usia 11 tahun. Pondok pesantren di Ampel diasuh sendiri oleh Sunan Ampel atau Raden Ahmad yang merupakan saudara sepupu dari ayah Joko Samudra atau Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishak. Dan dikisahkan setiap hari Sunan Giri Muda bolak-balik Ampel ke Gresik untuk belajar mengaji. Karena kasihan, Sunan Ampel meminta Joko Samudra tinggal di pesantren. Selama di pondok pesantren, Sunan Giri remaja tumbuh menjadi anak yang cerdas, otaknya dan rajin. Dia memiliki keunggulan di atas santri-santri Sunan Ampel lainnya. Hal ini membuat Sunan Ampel begitu menyayangi Sunan Giri Muda. Dan suatu ketika Sunan Ampel masuk ke dalam masjid untuk mengelilingi atau memeriksa santri-santrinya yang akan melaksanakan sholat tahajud. Tetapi Sunan Ampel dikejutkan dengan sebuah cahaya yang memancar dari salah seorang santri-santri itu. Sunan Ampel pun memberi tanda dengan mengikat ujung sarung sang santri itu. Keesokan paginya setelah sholat subuh, Sunan Ampel menanyakan kepada para santrinya perihal siapa di antara mereka yang ujung sarungnya terikat. Lantas Sunan Giri pun menjawab pertanyaan dari Sunan Ampel. Dari sanalah ia tahu bahwa satu santrinya itu bukan anak sembarangan.
Sunan Ampel tahu bahwa santrinya tersebut merupakan anak dari seorang bangsawan atau raja. Dia pun menanyakan seluk-beluk Joko Samudra kepada Nyai Gede Pinati, ibu angkat dari Sunan Girimoda. Setelah mendapat penjelasan asal mula Joko Samudra ditemukan di tengah lautan, maka Sunan Ampel pun mengerti bahwa santrinya itu merupakan anak dari saudara sepupunya sendiri, Syekh Maulana Ishaq. Sunan Ampel pun teringat pesan Syekh Maulana Ishaq sebelum meninggalkan Gresik menuju Pasai Aceh. Satu pesan yang diingat Sunan Ampel yakni memberi nama anaknya dengan nama Raden Paku. Dan dari sanalah akhirnya nama Joko Samudra yang diberikan oleh sang ibu angkatnya Nyai Gede Pinati diubah oleh Sunan Ampel sesuai pesan dari sang ayah kandung Sunan Giri. Dan sejak saat itu Sunan Ampel begitu menyayangi Raden Paku. Dia diberi pelajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh dan matang. Beberapa ilmu keislaman mulai dari fikih, ilmu tauhid, Al-Quran dan sebagainya diajarkan kepada Sunan Girimoda. Dan semoga dari kisah Sunan Giri yang berguru kepada Sunan Ampel ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin. Dan ini adalah kisah lengkap Karomah Mbah Soleh, marbot Masjid Sunan Ampel yang punya 9 makam. Mbah Soleh adalah salah satu murid Sunan Ampel. Dia dikenal mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Mbah Soleh semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan Masjid Sunan Ampel. Di samping kesehariannya mengaji dan menimba ilmu keagamaan, bahkan kebiasaannya menjaga kebersihan masjid mendapat pujian banyak orang, tidak terkecuali gurunya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sekali sehingga orang yang salat di masjid tanpa jadah tidak merasa ada debunya. Mereka justru merasa seperti salat di atas sajadah. Ketika Mbah Soleh wafat, dia dikubur di samping halaman masjid. Namun sepeninggalannya ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor. Sehingga Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu. Dan dikisahkan, dalam kondisi seperti itu kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup, tentunya masjid ini kembali menjadi bersih. Dan kemudian mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Dan masjid menjadi kotor lagi. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Dan kemudian Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung beberapa kali sehingga kuburannya ada 8. Dan pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8, Sunan Ampel meninggalkan dunia pada 1481 Masehi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal dunia sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung sebelah timur. Dan versi lain menyebutkan Mbah Soleh yang telah meninggal dan dikubur selalu kembali muncul saat yang tepat, yakni saat masjid dalam keadaan kotor atau saat Sunan Ampel berharap pada sosok Mbah Soleh. Kebiasaan membersihkan masjid selalu dilakukan oleh sosok serupa Mbah Soleh. Namun seiring waktu sosok Mbah Soleh itu pun meninggal. Dan anehnya, kejadian sosok dengan kebiasaan sama itu terus berulang hingga 9 kali meninggal, hingga Sunan Ampel meninggal dunia. Di sekitar makam Mbah Soleh tersebut banyak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ternyata sebagai murid Sunan Ampel ini juga memiliki karomah tersendiri. Suatu ketika ada peziarah yang datang dari Pasuruan. Dia mengaku diberitahu oleh seseorang untuk berziarah ke makam Mbah Soleh dan mengambil rumput di makam tersebut. Dan si peziarah punya anak yang menderita penyakit susah bicara alias gagu. Dia disarankan oleh seorang kiai untuk ziarah ke makam Mbah Soleh, kemudian mencabut rumput di atas makam itu, kemudian diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Dan ternyata penyakit gagunya itu sembuh. Terlepas dari itu semua, warga meyakini sesuatu yang tumbuh di sekitar makam Mbah Soleh
memiliki kekuatan atau karomah, sebab setiap hari makam tersebut tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dan berdoa di makam tersebut. Dan siapa sebenarnya Mbah Soleh? Dari mana asalnya? Hingga kapan lahirnya tidak ada catatan. Yang jelas Mbah Soleh ini adalah salah seorang murid dari Sunan Ampel. Dan ini adalah kisah dari Mbah Soleh yang mempunyai 9 makam. Dan beliau adalah marbon masjid di Sunan Ampel. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Amin. Dan ada 3 hal menarik dari makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya ini. Lantas apa saja hal yang menarik yang bisa kita temukan di makam Sunan Ampel? Yang pertama, makam Sunan Ampel terletak di tengah kampung Arab. Makam Sunan Ampel berada di tengah kampung Arab yang mayoritas penduduknya berasal dari Hadramaut. Saat mengunjunginya, wisatawan merasakan akan suasana Timur Tengah yang cukup kental. Makam Sunan Ampel sendiri berada di kawasan Masjid Ampel yang didirikan pada abad ke-15 saat Jawa Timur dikuasai Kerajaan Majapahit. Untuk masuk ke kompleks makam tersebut, wisatawan harus melewati perkampungan yang penuh dengan pedagang kaki lima di sepanjang jalan. Di kompleks ini pula terdapat makam pahlawan Indonesia, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Alhasil, siapa saja yang datang bisa mendapatkan banyak hal selain hanya berziarah ke makam Sunan Ampel. Dan keunikan yang kedua, Gapuro Limo yang penuh makna. Salah satu keunikan dari komplek makam ini adalah keberadaan Gapuro Limo yang mengelilingi Masjid Sunan Ampel. Nama tersebut disematkan karena keberadaan 5 gapura. Masing-masing gapura di sana memiliki nama dan makna yang berbeda. Gapura pertama adalah Paniksan, pintu memasuki area makam. Gerbang kedua bernama Madep dan menghadap ke arah kiblat yang melambangkan rukun kedua agama Islam, yaitu sholat. Gapura ketiga adalah Ngamal, melambangkan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Wisatawan juga akan menemukan kotak amal di dekat gapura satu ini. Gapura keempat adalah Poso, melambangkan rukun keempat Islam, yaitu puasa. Terakhir adalah Gapura Lawang Agung atau Monggah yang memiliki anak tangga dan melambangkan rukun Islam kelima, yaitu kewajiban menunaikan ibadah haji. Dan itulah 3 hal menarik yang terdapat di makam Sunan Ampel.
Dan makam Sunan Ampel ini tidak pernah sepi dari peziarah dari seluruh Nusantara. Dan di luar area makam banyak oleh-oleh khas Surabaya juga khas Arab, baik itu berupa makanan atau pakaian. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam, dan dari kisah karomah beliau, dan dari kisah murid-murid beliau. Apabila ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, silahkan dikoreksi, atau ada yang mau menambahkan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Wassalamualaikum.